Hadirin jemaah salat subuh yang dirahmati Allah, sebagaimana biasa setiap hari Sabtu kita mengadakan pelatihan untuk menyampaikan risalah yang datangnya dari Nabi Muhammad SAW, dan di pagi hari ini yang akan menyampaikan atau akan belajar menyampaikan yaitu Al-Final Kiram Al-Mukarram Al-Ustaz Ahmad Suparman. Kepada beliau kami persilakan dengan tema Nabi Ibrahim adalah teladan terbaik dalam kepemimpinan. Apa yang dimaksud teladan terbaik? Mari kita simak bersama yang dimaksud oleh Pak Parman. Kepada beliau dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Amma ba'du. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji dan syukur kami aturkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas telah banyaknya nikmat-nikmat Allah yang telah Allah berikan kepada kita semua, baik nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, nikmat panjang umur, sehingga pada pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk bertaubat, beriktikaf, sekaligus tolak ilmi di masjid yang kita cintai ini. Salawat serta salam kami aturkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad Rasulullah SAW yang sangat kami harapkan syafaatnya nanti di akhir zaman. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah subuh yang dirahmati Allah, terima kasih sekali kita masih diberikan kesempatan untuk menjalankan sholat ibadah subuh di masjid yang dirahmati Allah ini. Banyak teman-teman kita yang belum bisa hadir di masjid, maka kita semua termasuk orang yang beruntung. Terima kasih sekali Allah atas kehendak-Mu sehingga kami diberikan petunjuk ke jalan yang lurus, ke jalan yang benar. Banyak saudara-saudara kita masih terlelap dengan tidurnya, masih keasikan dengan tidurnya, namun kita subuh-subuh harus berangkat ke masjid untuk sholat jamaah subuh di masjid yang kita cintai. Terima kasih. Untuk selanjutnya salawat serta salam kami aturkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad Rasulullah untuk yang kedua kalinya, karena bagaimanapun juga ini adalah panutan kita, suri teladan kita untuk bisa menjadi suri teladan untuk kehidupan kita seterusnya. Untuk pagi hari ini kebetulan saya juga sebenarnya nggak pantas duduk di sini, ya kan? Karena pikiran saya bukan orang kiai kan, ini jatahnya Pak Kiai sebenarnya. Tapi nggak apa-apa, namanya juga belajar, kita harus tetap belajar dan belajar terus untuk mengasah keilmuan kita supaya menambah keilmuan kita, ya kan? Tanpa kita berani, ya kita stagnan begitu aja. Insya Allah ya, kita sama-sama kritik, saran dan masukan untuk kita semua yang masih belajar ini supaya kita menjadi lebih baik dan lebih baik lagi. Pada pagi hari ini kita mendapatkan amanah untuk menyampaikan tausiah, yaitu dengan judul mari kita belajar keteladanan Nabi Ibrahim sebagai seorang pemimpin. Ya, Nabi Ibrahim adalah seorang nabi dari bapaknya para nabi, kan? Ibrahim kecil dilahirkan di negara Babilonia atau yang sekarang disebut negara Irak, ya kan? Negara Irak adalah negara yang kaya raya, negara yang makmur, ya kan? Ibrahim kecil dilahirkan di sana dengan kehidupan yang sangat keras, ya kan? Di sana seorang Nabi Ibrahim kecil dan tumbuh besar adalah sebagai seorang pemuda yang keras, tahan banting, ya kan? Kebetulan di sana itu adalah beliau negara-negara yang kebanyakan penduduknya adalah penyembah berhala atau patung. Seorang Ibrahim adalah
putra dari seorang Asar bin Nahur, adalah seorang pemahat atau pembuat patung. Jadi Ibrahim kecil sudah membantu orang tuanya berjualan patung. Jadi saya waktu itu masih ingat kecil diajari sama guru agama kita itu. Jadi Ibrahim kecil udah dididik ayahnya untuk membantu orang tuanya menjualan patung. Ya kan? Patung boleh dijual, boleh dibeli, tidak boleh disembah. Nah di sini dari kecil dia udah berani melawan keyakinan orang tuanya, karena si Ibrahim udah benar-benar dari kecil udah digembleng untuk tentang didikan agama yang Allah berikan kepada beliau. Jadi dia membantu orang tuanya untuk jualan patung. Jadi karena bapaknya kan adalah seorang pematung, membuat patung, membuat berhala. Jadi patung boleh dibeli, tidak boleh disembah. Dari kampung ke kampung dia berjualan patung itu, akhirnya kedengaran lah sama masyarakat luas, kok Ibrahim jual patung tapi nggak boleh dibeli tapi nggak boleh disembah. Akhirnya lapus lah sama bapaknya kan. Ibrahim kecil udah belajar itu dari kampung-kampung jualan patung tapi boleh dibeli nggak boleh disembah. Lawan itu sama akidah dari bapaknya. Sedangkan bapaknya kan penyembah berhala. Sedangkan Ibrahim bertolak belakang dengan keyakinan ayahnya. Kedengaranlah bapaknya, akhirnya bapaknya marah besar kepada Ibrahim. Dipanggillah Ibrahim, benar kamu kalian menjual patung tapi boleh dijual, nggak boleh dibeli, boleh dibeli tapi tidak boleh disembah. Nah disitulah Ibrahim dimarahi besar sama bapaknya. Akhirnya Ibrahim dimarahi sampai diusir dari rumahnya, sampai dilempari pot segala macam. Ibrahim mengembara, akhirnya sampai dewasa dan mengembara untuk memperdalam keilmuannya. Ibrahim akhirnya ketemulah jodohnya dengan Ibu Sarah yang melahirkan seorang nabi, yaitu Nabi Ishak, yang mana Nabi Ishak adalah keturunan dari Ibu Sarah, dan satu lagi bapaknya kawin lagi ke mendapatkan hasil ibu dari Ibu Siti Hajar yang melahirkan seorang nabi, yaitu Nabi Ismail. Nabi Ishak adalah nabi yang menurunkan nabi-nabi ke belakang sampai saat ini adalah Nabi Yunus, Nabi Yusuf, Nabi Musa, dan terakhir adalah Nabi Isa. Sedangkan keturunan dari Siti Hajar melahirkan adalah seorang Ismail yang menurunkan sampai akhirnya ke turunan yaitu Nabi Muhammad. Beliau tidak cukup sampai di situ. Ibrahim adalah seorang pemimpinnya sejati. Dia tahan batik, tidak gampang untuk mematahkan semangat dia, tidak gampang untuk meyakinkan kepada masyarakat waktu itu, karena masyarakat di Babilonia itu adalah mayoritas, banyakkan masyarakatnya adalah penyembah berhala. Jadi Ibrahim diuji sama Allah, ya kan? Banyak tantangan yang harus dihadapi Ibrahim, karena terkenal di sana adalah raja Namrud itu adalah raja yang bengis, raja yang sadis, raja yang zalim. Karena ternyata Ibrahim adalah menentang ajaran dari raja Namrud. Banyak sekali raja Namrud. Artinya cobaan-cobaan yang dihadapi Ibrahim untuk merubah dari penyembah berhala menjadi penganut ajaran yang disampaikan oleh Ibrahim. Dalam suatu saat Ibrahim, karena dia sangat kekeh pendiriannya tentang menyebarkan agama yang beliau anut, sampai-sampai dia mendapatkan tantangan atau mendapatkan rintangan dari Raja Namrud, karena dia melawan arus. Ya kalau sendiri seperti kayak kopi gerember bahasanya, dia melawan arus bahasanya. Jadi berani dia melawan sama rajanya kan, karena dia menyebarkan agama yang bukan agama seperti rajanya kan gitu. Akhirnya si Ibrahim mendapatkan diuji kemampuannya, diuji ke agamanya dari segi mentalnya dia kan, supaya digembleng, diuji coba terus sampai di akhirnya suatu saat Ibrahim
akan dibakar. Namun dengan keyakinan yang pede banget, Ibrahim tenang. Insya Allah Ibrahim siap untuk dibakar dan siap untuk melalui semua ujian dan cobaan yang Allah berikan kepada beliau. Karena seorang pemimpin itu pasti melalui beberapa cobaan-cobaan. Nggak ada yang mulus itu. Pasti diuji itu, pasti diuji dan diuji. Begitu juga seorang panitia juga diuji kesabarannya. Nah, jadi karena sebentar lagi kita ini akan punya hajatan besar, karena BSI ini akan banyak pemilihan baik dengan DKM, pemilihan Majelis Syuro maupun RT RW. Sekarang terakhir adalah RW kan. Jadi insya Allah mari kita milih seorang pemimpin yang mentalnya kuat, teruji, dan artinya pemimpin yang amanah, yang bisa menjadi suri teladan untuk kita semua. Amin. Nabi Ibrahim banyak mendapatkan diuji sama Allah. Bahkan dalam mimpinya juga dia harus menyembelih seorang anaknya. Seandainya itu menimpa pada diri kita, siapkah misalnya kita punya anak seorang tiba-tiba suruh disembelih? Saya yakin kalian semua mentalnya gak sekuat seperti itu. Ini anak yang kita sayang-sayang bertahun-tahun kita tunggu, tiba-tiba udah lagi lucu-lucunya, tiba-tiba harus suruh menyembelih. Coba, kalau saya jujur saya gak sanggup, tapi gak tahu kalau kalian. Saya yakin juga gak sanggup. Gak semudah itu, gak segampang itu. Di sini Ibrahim diuji mentalnya, diuji keagamaan beliau, keyakinan beliau. Tapi seorang Ibrahim karena mentalnya kuat, dia tidak bergeming, ya. Dia tidak akan menyerah. Dilaksanakanlah, dipatuhilah amanah yang Allah berikan kepada beliau, sehingga dilaksanakanlah itu penyembelihan putra seorang Ismail. Ya. Namun Allah berkehendak lain. Saat mau disembelih digantilah domba. Itu sekilas ya kan. Jadi kalau saya ceritakan panjang nanti nggak waktunya nggak cukup ya. Disitulah diuji seorang Ibrahim, mentalnya diuji sama Allah. Jadi calon seorang pemimpin besar itu nggak gampang, nggak mudah jadi seorang pemimpin besar itu. Orang mencaci maki enak aja deh ngomong, tapi coba suruh menjalani belum tentu bisa. Orang bisa bicara tapi belum bisa melaksanakan. Saya nggak yakin kalian sanggup untuk jalankan itu. Ya. Kedua, Ibrahim mau dibakar. Ya. Siap nggak kalian mau dibakar? Boro-boro mau dibakar, ke sudut api rokok aja udah jerit-jerit. Nah ini dibakar Ibrahim, coba lu bayangin. Mental Ibrahim udah diuji di situ, dites sama Allah situ, ya kan? Diuji sama Allah, keyakinan dia. Ya kan? Banyak dia di sokok sana, sokok sini bahasanya. Ibrahim, kamu gak usah khotbah macam-macam dah, udah ngikutin agama saya aja lah, yang udah jelas ada kan gitu, dibilang bara. Tapi Ibrahim tidak mengeng, ya kan? Dia bukan seorang pemimpin yang kaleng-kaleng bahasanya kata Ustaz Gadri kan. Dia benar-benar seorang pemimpin yang ada, yang mentalnya udah terasa dan kuat gitu. Jadi dijelaskan dalam surat An-Nahl pada surat 120 yang artinya kurang lebih seperti ini. Sungguh Ibrahim adalah seorang imam yang dapat dijadikan suri tauladan, patuh pada Allah dan hanif, ya kan? Dan dia bukanlah termasuk orang yang musyrik atau yang mempersekutukan Allah. Hanif di sini adalah dia maksud seorang yang selalu berpegang teguh kepada kebenaran dan tidak pernah meninggalkannya. Disitulah seorang Ibrahim adalah seorang yang menjadi suri tauladan, seorang yang hanif, ya kan? Tidak gampang menyerah dan selalu menjalankan kebenaran. Yang kedua dilanjutkan dengan surat An-Nahl ayat 101-21. Dia mensyukuri nikmat-nikmatnya. Allah telah memilihnya dan menunjukinya ke jalan yang benar, ke jalan yang lurus. Itulah seorang Ibrahim dari kecil dia udah dididik, udah disetting untuk jadi seorang pemimpin yang besar. Ya. Makanya jadi seorang pemimpin itu pasti melalui tahapan tes demi tes terus, diuji sama Allah. Ya.
Terakhir, Ibrahim diuji sama rakyat Babilonia. Coba kalian tunjukkan kalau kalian itu punya Tuhan yang benar. Artinya, tunjukkan kekuatannya, tunjukkan kalian mukjizat yang Allah berikan kepada kalian. Coba kalian tunjukkan. Suatu saat Ibrahim suruh menunjukkan keajaiban apa yang kalian punya. Akhirnya Ibrahim minta petunjuk sama Allah. Ya Allah, berikan petunjuk supaya umatku mengikuti ajaranmu, yaitu ajaran yang Allah berikan kepada saya. Suatu saat Ibrahim diminta sama rakyat Babilonia untuk menunjukkan kemampuannya untuk menghidupkan binatang yang masih hidup, yaitu binatang yang masih hidup yang nantinya menghidupkan binatang yang sudah mati. Maksud saya, binatang yang sudah mati, tolong binatang ini hidupkan kembali. Suatu saat dia minta petunjuk sama Allah, yaitu akhirnya Ibrahim menyembelih binatang burung. Ada 4 burung itu disembelih, dipotong-potong sama dia, dicincang-cincang. Burung-burung tersebut adalah ditaruh di 4 bukit. Di 4 bukit, masing-masing bukit ditaruh satu. Dari hasil burung yang sudah dicincang-cincang tadi, tentunya kan sudah mati. Gak akan mungkin logika kita burung itu akan hidup lagi. Tapi dengan kekuasaan Allah, dengan keajaiban Allah diberikan kepada Ibrahim, setelah itu burung-burung itu dipanggil sama Ibrahim. Dipanggil Ibrahim, datanglah itu burung 4 yang saatnya sudah dicincang-cincang. Begitu dipanggil Ibrahim, ngumpul itu burung 4 itu. Nah, disitulah rakyat Babilonia baru percaya dia. Oh, ternyata Ibrahim hebat, bisa menghidupkan binatang yang sudah mati. Disitulah akhirnya lambat laun masyarakat Babilonia percaya akan ajaran-ajaran yang diberikan Allah lewat Ibrahim. Dan di situ disebutkan juga dalam surat Al-Baqarah 260. Surat Al-Baqarah 260 disebutkan di situ, yaitu dimintakan untuk memperlihatkan kekuasaan Allah. Untuk memperlihatkan kekuasaan Allah yang akhirnya ditunjukkanlah kekuatan seorang Ibrahim bisa meyakinkan jamaahnya, bisa meyakinkan masyarakat pada waktu itu, sehingga masyarakat di sana jelas akhirnya mulai lambat laun dia percaya sama Ibrahim. 160. Jadi di ayat Al-Baqarah 260 disebutkan yang artinya kurang lebih begini. Dan ingatlah ketika Ibrahim berkata, Tuhanku, perlihatkanlah kepadaku bagaimana engkau menghidupkan orang yang mati. Allah berfirman, belum percaya engkau? Dia Ibrahim menjawab, aku percaya, tetapi agar hatimu tenang. Dia Allah berfirman, kalau begitu ambillah 4 ekor burung, lalu cincanglah olehmu, kemudian letakkan di atas masing-masing bukit 1 bagian. Kemudian panggillah burung-burung itu, niscaya mereka datang kepadamu. Dengan segera ketahuilah bahwa Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Jadi jelas di sini tadi saya sampaikan bahwa itu adalah diterangkan atau Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 260. Itulah keajaiban seorang Ibrahim dengan ridho Allah, sehingga dia bisa menunjukkan dan meyakinkan masyarakat Babilonia bahwa ini loh, saya sudah bisa apa yang telah kalian minta, ya, bisa kami buktikan. Jadi bukan hanya omong kosong saya kan. Jadi banyak keajaiban Allah yang diberikan kepada Ibrahim untuk meyakinkan umatnya pada waktu itu. Jadi Bapak jamaah suku yang dirahmati Allah, begitulah ringkasan singkat untuk pagi hari ini. Semoga menjadikan suri teladan bagi kita bahwa seorang Ibrahim adalah seorang pemimpin yang sejati, pemimpin yang sudah terbentuk mentalnya dan tidak gampang menyerah. Karena zamannya Raja Namrud adalah raja yang bengis, raja yang sadis, ya kan. Jadi tidak ada kompromi dia. Jadi kalau dia udah menyuruh A ya A gitu kan. Tapi
Tapi Ibrahim tidak menyerah begitu saja. Akhirnya semua ujian rintangan telah mereka lalui, ya kan, termasuk mau dibakar, mau di anaknya suruh nyembelih, semua sudah dilewati sama beliau. Dan banyak lagi mujizat-mujizat untuk Ibrahim yang tidak kami dapat sampaikan di sini semuanya karena waktu juga yang membatasi kita, karena masih ada sesi yang kedua. Demikian dari saya, semoga bermanfaat untuk kita semua, dan mohon kritik dan saran dari guru kita, dari teman-teman kita, jamaah kita, semoga untuk kedepannya menjadi lebih baik dan lebih baik lagi. Amin. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustaz Suparman yang telah memaparkan bagaimana kepemimpinan Nabi Ibrahim. Dan untuk sesi kedua yang akan disampaikan oleh saudara Ridho dengan tema Rasulullah, pemimpin atau teladan yang sempurna. Kepada beliau kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa an'im ala sayyidina wa syafi'ina wa qudwatina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang maha cerdas. Yang merasa cerdas selain Allah bodoh. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang maha kuasa. Yang merasa berkuasa selain Allah sesungguhnya tidak berdaya. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang maha kaya. Yang merasa kaya selain Allah miskin. Dan dialah Allah Subhanahu wa taala yang menurunkan kepada kita semua seorang nabi, manusia yang paling sempurna akhlaknya, yang paling berani kepribadiannya, yang paling dermawan sifatnya, yang telah memberikan kepada kita jalan yang lurus sehingga kita bisa menikmati nikmat terbesar yang Allah Subhanahu wa taala berikan, yaitu nikmat iman dan nikmat Islam. Semoga kita semua senantiasa bisa istiqomah berada di jalan beliau, dan semoga kita semua mendapat syafaat beliau di hari pembalasan nanti. Amin. Bapak-bapak jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tidak bosan-bosannya saya rasanya mengingatkan dan kembali menyampaikan butir-butir mutiara hikmah yang bisa kita pelajari dari sosok sempurna yang dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang sama-sama kita ketahui bahwasannya Allah Subhanahu wa taala menjamin Rasulullah memiliki teladan yang baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullahi wal yaumil akhir wa dzakarallaha katsiran. Shadaqallahu adzim. Jadi bahwasannya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam itu memiliki teladan yang paling sempurna, petunjuk, menjadi petunjuk bagi kita. Ini adalah jaminan dari Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada jaminan terbesar selain jaminan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini mari kita bersama-sama mencoba menyelami sejarah demi sejarah
untuk bisa mendapatkan mutiara-mutiara hikmah dari Rasulullah SAW. Yang pertama, mungkin dari aspek Rasulullah adalah teladan yang baik. Jadi menurut ini disampaikan langsung oleh Ummul Mukminin Sofiyah radhiyallahu an, seorang istri dari Rasulullah SAW yang pasti paham betul bagaimana akhlak beliau. Sofiyah radhiyallahu an berkata, "Aku tidak pernah melihat seseorang dengan akhlak yang lebih baik daripada Rasulullah SAW." Jadi kalau misalnya yang menyampaikan itu adalah istri, rasanya gak berdosa ya Pak ya. Karena kalau misalnya kita sama orang tua kita mungkin bisa menyimpan sesuatu, tidak mengeluarkan sifat kita yang aslinya gitu. Tapi kalau sama istri yang hidup kita bersama dia puluhan tahun, kalau kita sama orang tua kita mungkin 20 tahun, 25 tahun. Ini kan kalau kita sama istri sampai 60 tahun, 70 tahun, maka istri adalah sosok yang paham betul bagaimana sifat kita. Nah, ini adalah jaminan dari Ummul Mukminin Ibunda Sofiyah radhiyallahu anha. Jadi saking indahnya akhlak Rasulullah bersikap kepada para pengurus rumah tangganya, ART, asisten rumah tangga kalau kita bahasakan saat ini. Rasulullah SAW memiliki seorang asisten rumah tangga bernama Anas bin Malik. Beliau bekerja membantu Rasulullah SAW lebih dari 9 tahun lamanya. Dan menurut pengakuan dari Anas bin Malik ini, Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, "Aku melayani Nabi Muhammad SAW selama 9 tahun. Selama itu pula beliau SAW tidak pernah mengomentari sesuatu yang aku kerjakan, seperti mengapa engkau lakukan hal seperti ini. Tidak pula beliau mengatakan tentang sesuatu yang tidak aku kerjakan, mengapa tidak engkau kerjakan hal seperti ini." Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Jadi dengan pembantunya saja Rasulullah SAW itu nggak pernah mencaci, memaki, menyuruh. Yang kalau misalnya rasa-rasanya saat ini kita jika memiliki asisten rumah tangga mungkin kita sering mengkomplain, kenapa kamu tidak mengerjakan itu, mengapa kamu melakukan itu seperti ini. Dan sering juga kita temui berita-berita di koran-koran hari ini bahwa banyak kasus asisten rumah tangga membunuh majikannya sendiri karena sakit hati, ditegur atau dicaci maki. Ya, baru kejadian sebelumnya ternyata ibunda anggota DPR RI Bambang Hermanto itu dibunuh sama ART-nya karena motifnya sakit hati. Nah, ini adalah hal yang Rasulullah contohkan, bagaimana beliau bersikap dengan level status terendah sekalipun, yaitu pembantunya sendiri. Bahkan Rasulullah juga memiliki seorang hamba sahaya namanya Zaid bin Harithah, yang pada akhirnya beliau angkat menjadi seorang anak. Begitulah Rasulullah memperlakukan para hamba sahayanya. Selanjutnya dalam aspek keteladanan kita ambil contoh keberanian. Dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an berkata, "Selama perang Badar kami mencari pertolongan kepada Rasulullah SAW. Beliau adalah orang yang paling tangguh di antara kami. Beliau SAW juga mendatangi barisan musuh dengan penuh keberanian, serta beliau adalah orang yang paling dekat jaraknya dengan musuh di antara kami." Jadi Rasulullah itu bukan hanya panglima, kalau kata ayah saya panglima dandan gitu ya. Jadi seorang panglima tentara tapi nggak pernah terjun ke medan perang gitu. Beliau adalah panglima yang terjun langsung dan berada paling dekat dengan musuh-musuhnya. Jadi pernah dalam sebuah perang Hunain namanya, itu adalah sebuah perang yang diakibatkan oleh ketidaksukaan para kafir. Ada kafir Hawazin dan Saqif ketika itu, mereka tidak senang melihat kemenangan muslimin di Mekah, Fathu Mekah. Jadi mereka menyeranglah kaum muslimin ini, dan ketika itu pasukan muslimin berjumlah sekitar 12.000 orang.
10.000 orang diantaranya adalah pasukan yang beliau bawa dari Madinah, dan 2.000-nya adalah tambahan dari Mekah, melawan 20.000 sampai 30.000 pasukan. Pada pertempuran ini awalnya muslimin bisa mengendalikan suasana. Saat itu awal-awal itu muslimin unggul menghadapi para musuh-musuhnya. Namun sekali lagi seperti kejadian di perang Uhud, ketika muslimin melihat bahwa tanda-tanda kaum kafir Quraisy itu sudah mulai kalah, maka para muslimin terpancing untuk mengumpulkan ghanimah yang berserakan. Melihat seperti ini, kaum dari Bani Hawazin melihat kesempatan dan memanahi pasukan muslimin. Ketika itu para kaum muslimin lari, pergi meninggalkan medan perang, dan menyisakan Rasulullah SAW bersama dengan Abu Sufyan di garis paling depan. Jadi ketika para pasukan kaum muslimin itu pada lari begitu ya, pada lari meninggalkan medan pertempuran, Rasulullah SAW tetap bertahan di garis terdepan. Bahkan Rasulullah hanya dengan mengendarai seekor keledai bersama dengan Abu Sufyan, Rasulullah SAW berteriak dan menerobos barisan kaum kafir. Rasulullah SAW berteriak sambil mengatakan, "Ana Nabi, la kadhib, ana ibnu Abdul Muthalib." Jadi Rasulullah dengan semangat menerobos walau hanya dengan menunggang seekor keledai mengatakan, "Aku seorang nabi, aku tidak berdusta, dan aku adalah anak dari Abdul Muthalib." Melihat keberanian seorang pemimpin seperti itu yang mencontohkan langsung keberanian, maka para barisan kaum muslimin kembali menuju medan pertempuran, dan pada akhirnya perang tersebut pun dimenangkan oleh kaum muslimin. Nah, ini adalah contoh keteladanan keberanian dari Rasulullah SAW. Apalagi yang bisa kita pelajari dari sosok baginda Nabi Muhammad SAW? Ada begitu banyak. Salah satunya mungkin yang paling menakjubkan, yang paling dahsyat adalah teladan Rasulullah SAW dalam memaafkan kesalahan orang lain. Ini sesuatu yang sangat berat mungkin bagi kita, apalagi ketika kita memiliki kuasa untuk membalas orang yang menyakiti kita selama ini, orang yang menghina kita selama ini. Tentu akan berat rasanya kalau kita diberikan pilihan apakah kita memaafkan atau kita membalas. Dikisahkan dalam perang Fathu Mekah, di mana perang tersebut terjadi karena kafir Quraisy ketika itu melanggar perjanjian Hudaybiyah, bahwa para kafir Quraisy dengan barisan kaum muslimin melakukan gencatan senjata selama 10 tahun, dan ini dilanggar karena salah satu kubu dari kaum kafir Quraisy itu membunuh salah seorang anggota kubu Rasulullah SAW. Maka mendapat kabar seperti itu, baginda Nabi Muhammad SAW berdiskusi. Sekali lagi, beliau pemimpin tertinggi, beliau panglima tertinggi, pemimpin negara, tapi tetap dalam memutuskan hal-hal yang sifatnya berpengaruh besar kepada masyarakat, pada umatnya, beliau memutuskan dengan bermusyawarah. Hasil daripada musyawarah tersebut adalah bahwa umat muslim akan quote-unquote menyerbu Mekah dengan barisan 10.000 kaum muslimin. Akhirnya mendengar kabar seperti itu, ada salah satu panglima muslim ketika itu, yaitu Sa'ad bin Ubadah, mengatakan seperti ini, "Al-yaum yaumal malhamah," katanya, saking gembiranya mendengar kabar bahwa akhirnya kaum muslimin kembali kepada Mekah dan menyerbu Mekah dengan 10.000 barisan kaum muslimin. Sa'ad bin Ubadah mengatakan, "Al-yaum yaumal malhamah," hari ini adalah hari pembalasan, hari penebusan. Jadi kalimatnya adalah hari pembalasan, hari penebusan, yang kalau kita deskripsikan mungkin bahwa kita akan membalas dendam yang selama ini kita rasakan, membalas hinaan-hinaan yang mereka lontarkan selama ini. Mendengar kata tersebut, Rasulullah SAW menegur melalui Ali bin Abi Thalib. Jadi ini salah satu
Mungkin fikih kepemimpinan juga ketika kita melihat anggota kita ada masalah, mungkin ada baiknya juga kita tidak langsung menegur gitu melalui orang yang kita percaya di bawah kita. Jadi Ali bin Abi Thalib, Rasulullah SAW memerintahkan pada Ali bin Abi Thalib untuk menegur Sa'ad bin Ubadah dan menggantikan posisi beliau dari panglima menjadi barisan seperti prajurit biasanya. Jadi orang yang mengatakan al-yaum yaumal malhamah yang sebenarnya tidak salah juga, Rasulullah gantikan. Rasulullah gantikan dengan kalimat al-yaum yaumal marhamah. Hari ini adalah hari kasih sayang. Singkat cerita 10.000 barisan kaum muslimin datang menyerbu dari 4 penjuru mata angin, dari utara, selatan, barat, timur, diserbu itu. Dan melihat seperti ini tidak ada pilihan lain bagi kafir Quraisy untuk dapat melawan kaum muslimin. Maka Rasulullah SAW mengatakan, ini sangat indah. Barang siapa yang masuk ke dalam masjid maka dia aman. Ini ultimatum yang disampaikan oleh Rasulullah SAW sebelum melakukan pembebasan Mekah. Barang siapa yang memasuki masjid maka dia aman. Barang siapa yang memasuki rumah Abu Sufyan maka dia aman. Jadi Abu Sufyan ini adalah musuh besar setelah Abu Jahal, ya, bagi Rasulullah SAW. Namun beliau memposisikan musuh beliau yang memiliki pangkat tinggi itu tetap dimuliakan. Jadi kasih spot. Kalau kamu bersembunyi atau masuk ke dalam rumahnya Abu Sufyan, pemimpin kamu, maka kamu aman. Jadi sekalipun musuh, Rasulullah tetap menghormati orang-orang yang dimuliakan oleh kaumnya. Setelah itu, bagi siapa yang masuk ke dalam rumahnya dan menutup pintu rumahnya maka dia aman. Singkat cerita, 10.000 pasukan kaum muslimin masuk ke dalam kota Mekah. Dan seperti yang kita bayangkan, tidak ada perlawanan yang memadai. Jadi tidak ada perlawanan yang besar. Akhirnya para kafir Quraisy yang bersembunyi di dalam masjid, di dalam rumah Abu Sufyan, di dalam rumah-rumahnya itu dikumpulkan oleh Rasulullah SAW. Dan Rasulullah SAW melalui khutbahnya beliau mengatakan, ini bayangkan kondisinya dalam perang. Ini kita sebagai tawanan, maka orang yang menawan kita mengatakan seperti ini, kira-kira apa yang aku lakukan, apa yang akan aku lakukan terhadap kalian? Pasti kalau misalnya kita ada di posisi seperti itu, kalau kita di posisi Rasulullah, mungkin bisa kita sembelih, kita eksekusi satu persatu. Untuk orang-orang yang misalnya kaya, bisa kita rampas harta berharganya. Tapi apa yang dikatakan Rasulullah SAW? Aku mengatakan seperti apa yang Yusuf katakan kepada saudaranya. Ini kalimat Rasulullah. Aku akan mengatakan seperti apa yang Yusuf katakan kepada saudaranya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memaafkan kalian. Allah Maha Pengasih, maka kalian bebas pada hari ini. Inilah bagaimana sosok Rasulullah SAW dapat memaafkan kesalahan orang lain yang terus-menerus menghina beliau, mencaci maki beliau, mensiksa beliau ketika beliau masih ada di Mekah. Namun apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, beliau memaafkan dan membebaskan para tahanan, sehingga kita bisa belajar dari kisah-kisah seperti itu. Demikian mungkin beberapa aspek yang bisa kita pelajari daripada Rasulullah SAW. Yang tadi kita sampaikan itu adalah dari aspek keberanian dan aspek memaafkan orang lain. Semoga kita senantiasa bisa belajar terus menggali sosok dan kepribadian Rasulullah SAW, sehingga kita layak sebagai umatnya mendapat syafaat beliau dari Allah. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saudara Ridho yang begitu aktif dalam memaparkan hingga melebihi waktu yang sudah ditentukan. Tapi tidak apa, memang yang jadi pertama kurang waktunya. Untuk selanjutnya mohon respon dari semua jemaah, apa kekurangannya, apa kelebihannya, kita sebagai objektif. Kalau lebih kita apresiasi, kalau kurang kita beri masukan. Untuk pertama kali saya
minta kepada Ustaz untuk memberi masukan kepada dua narasumber. Kepada Ustaz, saya persilakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam. Saya sih bukan mengomentari ya, ini aja apa namanya yang disampaikan oleh Pak Ahmad mengenai kisah daripada Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Hanya menambah sedikit, memang betul ketika zaman itu Nabi Ibrahim alaihissalam memang menentang ya pada terus kemudian bapaknya juga tidak suka dengan Nabi Ibrahim alaihissalam, sehingga dia sampai dia melempar batu lalu memintahi di mana Fardu di Maria. Jadi kalau kamu masih mengajak saya, kata bapak, masih memberikan ujangan kepada saya, maka saya akan lempar kamu dengan batu. Kalau kamu pergi jauh dari saya. Tapi apa jawab Nabi Ibrahim alaihissalam? Bukan benci dan marah terhadap orang tua. Artinya kesifatan daripada Nabi Ibrahim alaihissalam itu sangat mulia. Artinya di situ malah didoakan si bapaknya itu. Di situ apa namanya, sa'afirullah karobi. Jadi Allah ampunkanlah orang tua saya. Jadi artinya tidak dendam, tidak marah dengan sifat-sifat orang tua. Berarti kan itu contoh buat kita terhadap orang tua kita. Gimana kita harus berbakti kepada orang tua kita. Walaupun sejelek-jeleknya orang tua, walaupun kurang bagus terhadap kita dan sebagainya. Itu satu. Menurut saya untuk peran dari Pak Ahmad, alhamdulillah sangat bagus. Kemudian saudara kita Mas Ridho, alhamdulillah walaupun masih muda, tapi kalau menurut saya yang lebih banyak lagi, lebih bagus ya, artinya memang sudah bagus. Bercerita tentang kata Rasulullah SAW yang kita tahu persis Rasulullah seperti apa. Tadi yang dicontohkan adalah keberanian daripada pemimpin perang, bukan hanya pemerintahan dan perang. Jadi bukan hanya bicara di depan aja, tapi dia terjun langsung bahwa dia paling berani dan di depan paling garda terdepan itu Rasulullah. Jadi mencontohkan sesuai dengan yang harus dilakukan. Yang kedua tadi pemaaf. Tentu kita ini yang sulit memaafkan orang lain itu paling penting. Makanya sebanyak apapun ibadah kita, puasa kita, kalau tidak bisa memaafkan tetangga kita segala macamnya, insya Allah itu sia-sia buat kita. Jadi itu juga alhamdulillah bagus banget untuk hari ini. Saya alhamdulillah berterima kasih atas balik untuk hari ini. Lagi mungkin itu aja yang penambahan ya. Kemudian maaf, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Lanjut kepada Bapak Edi, mungkin silakan Pak Edi. Ayo Pak Edi. Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya senang sekali mendengar dua narasumber ini. Yang pertama sangat kurang sekali. Kurangnya kurang lama ya. Kurang lama. Tapi dari paparan yang disampaikan oleh narasumber pertama, Bapak Suparman, saya menggarisbawahi dalam masa-masa ini seperti apa yang disampaikan ya. Kita tidak lepas dari fitur kepemimpinan. Sebenarnya kita sudah sering mendengar pemimpin yang paling baik itu, yaitu yang disampaikan, pilihlah pemimpin yang amanah. Semoga siapapun kita, kelompok dari manapun kita, sebaiknya kita bisa amanah memiliki pemimpin yang amanah juga. Jadi itu dari bawah yang harus kita garis bawah ini. Dari narasumber yang kedua, saya sangat senang dan bangga. Ternyata remaja kita jauh lebih baik. Semoga sebetulnya mereka ini yang jauh pemimpin itu hanya gitu. Betul. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
kepada Bapak Heru. Silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa yang disampaikan dari Pak Ustaz Ahmad Sulaiman Namanya udah lah ya. itu menceritakan beberapa pembimbingan yang teladan yang bagus ya untuk masa-masa yang sekarang itu yang lagi ribut gitu ya, itu cocok buat Pak Rahman untuk berkesah juga dalam pencerahan pagi ini. Nggak seperti yang lalu dia udah sekarang udah bisa menguasai itu. Iya kan? Iya kan? Iya kan? Wah, dia percaya diri sekarang. Nggak seperti yang lain yang dulu lah. Iya kan? Yang kedua untuk Mas Ridho sudah cakep dah. Selama ini sudah menguasai tema atau materinya. Dan terima kasih lah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut kepada Bapak Suridin, utamanya diminta untuk merespon Ananda Ridho. Kepada beliau dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dilihat dari dua narasumber ini, Pak sudah cukup banyak kemajuan. Pertama dari segi produknya sudah mulai melihat. Dia mengungkapkan itu cerita kisah dari Nabi apa tadi? Nabi Ibrahim. Cukup kemajuan. Ya, sebenarnya berbagi komentar. Cuman sedikit kita memilih pemimpin yang amanah. Kalau kita tahu pemimpin yang amanah, mungkin orang dapat memilih orang yang amanah itu. Tapi seperti apa pemimpin yang amanah itu kita tidak tahu. Nah, setelah dia memimpin baru kita tahu karakternya, mana yang amanah, mana yang bukan. Tapi sudah cukup lumayan bagus. Yang kedua, nah itu kisah dari seorang Nabi Muhammad. Nabi Muhammad adalah manusia yang paling sempurna, Nabi dari segala nabi. Pernah tertuang dalam surat Al-Ahzab ayat 21. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Jadi sudah ada dalam diri Nabi Muhammad langsung tauladan yang perlu kita teladani, perlu kita contoh. Bagi kita juga yang mau mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang tidak mau mencontoh teladan dari Nabi Muhammad, berarti kita tidak menginginkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Cukup sangat bagus sekali yang perlu kita perlu kita contoh dari cerita disampaikan oleh beliau. Mungkin tujuannya sudah cukup bagus. Kita kalau dibilang untuk review ya itu bukan kewenangan kita, tapi dua-duanya cukup bagus. Itu aja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Itu katanya bagus katanya Bapak. Lanjut kepada Bapak Dinar. Nah, itu trio tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Bagus, aman seperti Ibrahim juga. Adalah menurut saya ini dua-duanya adalah ada dua produk gitu ya. Yang satu Nabi Ibrahim, yang satu Nabi Muhammad. Yaitu kita harus memang di situ kita pada beriman kepada Rasulullah. Intinya di situ. Itu begitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Lanjut kepada Bapak Firdaus. Untuk kajian dari Bapak Ahmad, memang kita sudah sering dengar cerita
memperkenalkan kepada muslimin muslimat seorang sahabat-sahabat Nabi. Itu aja bisa simpulkan dan keberanian daripada Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut kepada bapak kita satu, silakan. Bapak Haji sekarang. Sepuh, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi yang mereka sama yaitu yang pertama Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim ini bertentangan juga dengan bapaknya itu ya. Dia seorang pematu, tapi Nabi Ibrahim yang membantai gitu. Dia sayang sama orang tuanya, tapi orang tuanya juga mengusir dia. Nabi Ibrahim sampai ke Palestina. Dan Nabi Ibrahim ini menurunkan para nabi, yaitu dari Siti Sarah, Nabi Ishak, dan terusnya sampai ke Nabi Isa. Terus dari Siti Hajar, yaitu Nabi Ismail, ya turunnya ke Nabi Muhammad. Dan Nabi Ibrahim ini adalah mengajarkan kepada kita itu adalah ketauhidan kepada Allah, bahwa Allah itu satu. Itu kepada kita itu. Makanya dijuduli dia sebagai bapak tauhid gitu. Itu Nabi Ibrahim. Dan juga yang pertama kali melaksanakan haji itu Nabi Ibrahim. Maka haji itu merupakan ahli ibadah nakaktilas dari nakaktilas daripada Nabi Ibrahim. Di kurban, terus melontar. Itu melontar itu melempar itu apa, setan itu kan. Itu dari Nabi Ibrahim juga. Kemudian disyariatkan oleh Nabi Muhammad. Maka kurbannya waktu di Mina ya, kalau Nabi Muhammad kurban. Dan saya itu untuk ketauhidan daripada umatnya Nabi Muhammad, supaya kita lebih percaya kepada Allah bahwa Allah itu cuma satu, yaitu Qul Allah ahad, bahwa umat dan dari dan kemudian Bapak Ridho ya Pak. Siapa Mas? Anak itu juga. Waduh, ini memang kalau Nabi Muhammad merupakan suatu itu ya, pemimpin yang bijak, gitu, yang bijaksana. Karena dalam perbedaan antara para sahabat itu dibenarin juga semuanya, nggak langsung disalahin gitu kan. Ya ini benar, ini benar gitu. Nah itu kebijakan. Dan keduanya itu ada satu risalah di mana Nabi Muhammad waktu mau dibunuh oleh kafir Quraisy udah ada mau ditinggal. Siapa pelindung kamu? Allah. Siapa pelindung kamu? Allah. Sampai dia aja nggak ada tenaganya. Si itunya apa? Si pedangnya itu jatuh, diambil oleh Nabi Muhammad. Mau ditigaskan lagi. Siapa pelindung kamu? Muhammad, kayak gitu kan. Siapa kan Muhammad gitu kan. Kemudian dia minta maaf kepada Nabi Muhammad. Setelah itu Nabi Muhammad memaafkan. Dia berpikir, kenapa kalau saya nggak ditigas oleh Nabi Muhammad itu. Maka dia dengan kebijakan, dengan pemaafnya itu, dia langsung masuk Islam. Itulah keteladanan daripada Nabi Muhammad. Itu nggak sebagian itu aja. Terima kasih. Terima kasih Pak Haji. Untuk selanjutnya komentar dan masukan yang kita tunggu-tunggu dari senior kita kepada Pak Jan, saya persilakan. Terima kasih Pak Sri. Tadi dijelaskan oleh Pak Parman
disembelih tapi jangan disembah. Pertanyaannya, dari mana Nabi Ibrahim punya pikiran begitu? Karena produk rumah tangganya juga kafir, produk masyarakatnya juga pagan, menyembah berhala, tapi kok dia nyeleneh. Nah, ini yang perlu dikaji. Dan di banyak ayat Nabi Ibrahim itu menemukan Tuhan berdasarkan akal pikirannya. Menyembah bintang tenggelam, menyembah bulan tenggelam. Nah, itu yang pertama, kenapa kok dia itu punya pemikiran begitu? Sehingga puncak daripada ujian Nabi Ibrahim adalah tanggal 8, 9, 10 Zulhijjah dapat perintah, tapi lewat mimpi. Kalau Nabi Muhammad itu kan perintah sosok Jibril ada di depannya. Ini lewat mimpi. Bisa yakin, bisa tidak yakin, bagaimana? Dan setelah 8, 9, 10 baru yakin karena 3 malam berturut-turut. Apa yang bisa digarisbawahi pengalaman Nabi Ibrahim? Zaman sekarang masih. Zaman sekarang ada ilmuwan-ilmuwan yang tetap tidak percaya terhadap Tuhan. Penemuan-penemuan kayak Stephen Hawking misalnya mengatakan bahwa terjadinya alam semesta ini adalah karena fluktuasi kuantum. Tidak ada campur tangan Tuhan. Sehingga ini komparasinya. Terus masalah penyembelihan itu tidak berdiri sendiri terhadap anaknya. Karena zaman waktu itu, kalau sesembahan apa istilahnya ya? Kalau di Jawa itu kan kepala kerbau, apa istilahnya itu? Sesajen. Korban. Waktu itu korbannya manusia dibunuh untuk sesajen itu. Kalau nggak salah banyak di dalam film-film klasik itu seorang remaja putri yang masih perawan dibunuh. Background daripada Nabi Ibrahim itu sehingga perintah untuk menyembelih anaknya. Gitu. Ternyata kita tahu bahwa kesembahan untuk ini itu salah, sehingga perbuatan-perbuatan yang memeltar belakangi Nabi Ibrahim itu salah. Dikasih contoh dengan Nabi Ibrahim itu. Ini yang kita pikirkan sampai sekarang, bahwa masih banyak manusia-manusia yang liberal, yang berpikir nyeleneh, tapi Nabi Ibrahim berpikir nyeleneh, tapi akhirnya ke tauhid. Tadi yang dibilang oleh Pak Haji sekarang. Tapi masih banyak nggak berpikir tauhid, akhirnya Pak ateis. Ini catatan pertama. Kalau Mas Ridho, apa yang bisa digarisbawahi? Ini contoh Mas Ridho ya, bahwa Nabi kita itu ya orang kaya, konglomerat, ya pemimpin negara, ya panglima perang, ya pemimpin agama, kurang apa lagi? Kalau orang Islam itu mantan presiden, nabinya pernah jadi presiden. Kalau umat Islam itu minder kalau jadi orang kaya konglomerat, nabinya orang konglomerat. Dicontohkan nabi terakhir. Tapi di dalam dunia sufi, kalau sudah ini masih ingat, ya Allah, jadikanlah saya orang miskin, berteman dengan orang miskin,
dikelilingi oleh orang-orang miskin. Gitu. Walaupun miskin Nabi itu tidak seperti yang kita pikirkan kan. Karena apa? Nabi sadar bahwa umatnya itu kalau bergelut di dalam keduniaan bakal sesat mungkin. Makanya doa menjadi miskin. Kalau Nabi itu miskin kaya itu tinggal memilih. Kalau kita kan miskin kaya kepepet, memang nggak bisa memilih kan gitu. Nah, itu pelajaran-pelajaran yang perlu direnungkan dari sejarah itu, sehingga kita punya wawasan batin yang kaya yang bisa menteladani, sehingga kita arahnya itu jelas. Saya kira itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Demikian, terima kasih banyak telah panjang lebar memaparkan yang sangat panjang. Itulah kelebihan seorang panjang untuk menganalisa suatu masalah. Sebelum yang terakhir kedua, yaitu Bapak Koordinator, dipersilakan komentarnya ya. Ditutup sendiri, difoto sendiri, kontak sendiri, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih kepada para pengisi Baligo, ya baik moderatornya atau narasumbernya dan para jamaah. Walaupun sepi tapi mudah-mudahan membawa kenikmatan. Amin. Saya apresiasi kepada Pak Parman ya, karena saya di Baligo ini udah hampir 4 tahun dari awal ya. Tapi ngomongnya masih ya gugup, gagap, masih sering lupa. Tapi Pak Parman saya perhatiin kalau saya nggak salah ingat baru 2 kali sama ini ya. Yang kemarin pertama itu malu, yang sekarang nih yang kedua nih. Tapi itu udah kayak belajar 4 tahun. Jadi ilmunya melebihi dari saya gitu. Yang kedua, keduanya ini dakwanya dalam amar ma'ruf, artinya mencontohkan seorang pemimpin yang baik, memerintahkan kepada kebaikan. Walaupun dari sisi Pak Parman seharusnya itu isinya itu nahi munkar, tapi dibawakan dengan amar ma'ruf. Nah, yang saya ingin dari keduanya itu harusnya ada balancing gitu ya. Ini menceritakan seorang pemimpin, jangan sampai yang di bawah itu menjadi satu hal kewajaran kalau yang bawah itu boleh mencela atau menghina. Jadi wah, pemimpin mah biasa, jangan sampai menjadi hal yang jelek itu kebiasaan untuk mencela pemimpin. Nah, mungkin dakwah itu yang kurang. Artinya sosialisasi di pihak jamaahnya. Mungkin itu. Yang ketiga, itu di atas itu ada tulisan asar ya. Tadi Pak Parman ada kata ishak. Nah, itu hati-hati karena kalau dalam bahasa Indonesianya kan tulisannya tetap ISHA. Jangan sampai dibaca Ishak. Nah, makanya itu pentingnya kita belajar ya, hati-hati antara bacaan Indonesia dengan bahasa Arab. Ishak atau Ishak, takutnya ketukar. Kalau itu kan ashar. Ashar apa asar? Asar kan pakai shot. Ishak, jangan sampai terjadi kesalahan. Terus yang terakhir saya minta Bang Ridho tolong bacain lagi ayat yang tadi dari Limangkana. Limangkana yarjullahnya apa? Tadi soalnya saya dengar kurang. Ya, tadi kalau nggak salah dengar saya itu hi. Nah, jadi kalau ada kana
ada karena isim yang pertama itu harus doma, rofa. Isim yang kedua harus fathah. Jadi liman kana yarjullaha, Allahnya itu menjadi ha. Tapi kalau inna kebalikannya. Setelah inna isimnya fathah, isim setelahnya doma. Contoh, wa kanallahu ghafuron. Nah, jadi kana Allahu ghafuron. Jadi setelah kana isimnya harus doma. Isim yang keduanya harus fathah. Jadi wa kanallahu ghafuron rahiman gitu. Tapi kalau innallaha ghafurur rahim gitu. Jadi itu hal-hal yang kecil tapi bermakna gitu. Intinya itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut kepada guru kita yang terakhir, Bapak Darmawan Habib, kepada beliau dipersilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setelah beberapa kali hari Sabtu saya tidak hadir, andai kata ditanya pada pagi hari ini, di antara kita semua yang hadir, siapa yang paling gembira? Maka saya akan angkat tangan saya yang paling gembira. Pagi hari ini, mudah-mudahan ke depan akan bertambah lagi kegembiraan daripada hari ini, yaitu berawal dengan Pak Edi Romi dulu ya Pak Jati, dengan dia Caniago, yaitu public speaking, belajar ngomong. Alhamdulillah secara pelan-pelan anggota yang ikut belajar ngomong itu sudah semakin lancar ngomongnya, sebab ngomong face to face, ngomong dengan secangkir teh atau kopi itu tidak seberat ngomong seperti yang kita hadapi sekarang. Ini adalah ngomong yang sangat berat. Nah, di dalam beratnya persoalan kita ngomong yang kita hadapi, kawan-kawan kita sudah semakin lancar ngomongnya. Dan namun demikian tentu mungkin barangkali ada yang perlu dalam omongan itu yang agar dia berisi, sehingga ada runtunannya, ada urutannya, dan kemudian ditambah lagi kita berbicara, ngomong itu memberikan pesan dan kesan, tentu punya landasan dan alasan. Oleh karena itu mungkin di sini saya ingin menyampaikan yang pertama, yang kita bicarakan hari ini adalah tentang risalah, tentang kisah perjalanan dakwah Rasulullah, yaitu yang diawali dengan tokoh yang sangat fenomenal, yaitu Nabi Ibrahim alaihi salam, bergelar Khalilullah, bergelar bapak para nabi dan rasul. Nah, tadi pembicara pertama Pak Parman lagi kita garis bawahi pembicaraan beliau, kalau menurut Pak Fauzi termasuk istimewa, hanya baru yang kedua kali ya, tapi cukup bagus dan lancar, tentu dibekali oleh keberanian. Namun di dalam yang dibicarakan itu ada runtutannya, ada urutannya, yaitu dengan Nabi besar kita, dengan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Beliau berasal dari Babilonia, Irak. Diceritakan tentang masa kecil bersama bapaknya, dengan usaha dan produk yang dihasilkan oleh bapaknya. Itu benar, tapi tidak digelar dengan bahasa yang disampaikan oleh Pak
firman tadi boleh beli jangan disembah. Akan tetapi ini adalah perdebatan yang ketemu antara anak dengan ayah. Nah, mungkin tadi alasan beliau diajarkan oleh guru kita ketika di sekolah ya Pak Warmannya. Ini sebenarnya hanya sugesti dari seorang penyakit kepada anak-anak muridnya. Jadi jawaban dari pertanyaan Pak Jak tadi ini adalah merupakan sugesti karena saya juga sebagai guru ya murid mengajarkan kepada muridnya hanya sekedar sugesti, bukan merupakan satu alasan yang pasti. Nah, itu yang pertama. Kemudian apa yang perdebatan yang terjadi antara anak dengan ayah tadi sampailah kepada apa yang diinginkan oleh Pak Jak. Ibrahim mendapat perlakuan bukan tidak baik, akan tetapi bertentangan dengan ayahnya, sehingga apa yang dikatakan tadi dia memasuki kepada dunia pengembaraan, dan karena hidayah, karena mungkin kepada Nabi dan Rasul waktu itu belum sampai kepada wahyu, tapi Nabi Allah itu diberi hidayah sehingga dia mencari Tuhan dengan akal, dengan pikiran, sehingga menggali fenomena alam. Ketemu di kala malam dengan bulan, wahada Rabbi, inilah Tuhanku. Banyak setelah siang datang bulan hilang lagi, timbullah matahari. Nah, hada Rabbi, hada Akbar, ini Tuhanku dan ini lebih besar. Rupanya matahari juga hilang. Maka keluarlah kalimat inni wajjahtu wajhiya lillati fataras samawati wal ardh sampai akhir. Itu urutan sejarah. Kemudian setelah itu sampai Nabi Ibrahim, puncak daripada perlawanan yang terjadi dengan pemerintahan, yaitu dengan Raja Namrud. Dia bertentangan yang diawali dengan perbuatannya ketika dia menghancurkan para berhala-berhala itu, dan kemudian dibuktikan, maka jatuhlah tuduhan dan terbukti bahwa Ibrahim yang melakukannya. Nah, setelah itu apa yang dilakukan oleh pemerintah? Ibrahim disiksa dengan dibakar. Nah, kemudian terjadilah apa yang disampaikan oleh Pak Farman tadi, sampai kepada mengambil 4 ekor burung, kemudian dicincang-cincang, membuktikan bahwa Allah itu yang maha kuasa, bukan berhala yang harus disembah. Maka disuruh menaruh di 4 penjuru, di 4 gunung, kemudian dipanggil, kalau nggak salah fabuhital kafirun, hasilnya terkaget-kaget, tercengang-cengang, terkagum-kagum orang kafir melihat bahwa Tuhan Ibrahim itu benar-benar bisa menghidupkan hal yang telah mati. Maka semakin dahsyatlah siksaan terhadap Ibrahim. Nah, peristiwa itulah yang menyebabkan runtunan berikutnya Nabi Allah Ibrahim ya diusir dari Babilonia sampai ke Palestina. Di Palestina ketemulah dengan seorang dara, yaitu yang bernama Siti Sarah, tumbuh percintaan dan menikah. Kemudian kurang lebih 85 tahun belum dikaruniai anak. Nah, sehingga Ibrahim menikahi pembantu rumah tangganya yang bernama Siti Hajar. Jadi bukan Ishak dulu yang lahir, akan tetapi Ismail dulu yang lahir dari pernikahan dengan Siti Hajar. Dan pendek cerita, Ibrahim dapat perintah, akhirnya pindah dari Palestina ke Mekah, ditinggalkan Siti Hajar di Mekah dengan Ismail. Ibrahim kembali lagi ke Palestina menemui Siti Sarah, dan disitulah karunia Allah membuktikan bahwa Ibrahim itu adalah bapak para nabi dan rasul, sehingga dalam usia rentan itu Siti Sarah melahirkan yang diberi nama anaknya
Ishak yang menurunkan para nabi-nabi, kalau dikatakan dalam sejarah dari keturunan Yahudi, dari rasul-rasul yang lahir dari Bani Israel, yaitu dari bapaknya Ishak. Dan Nabi Muhammad adalah lahir di Mekah dari keturunan Ismail alaihissalam. Begitu kira-kira runtunan sejarahnya. Kemudian Mas Ridho, alhamdulillah apa yang disampaikan tadi, namun sangat kita sayangkan Mas Ridho, Nabi Muhammad itu ya oleh banyak kalangan hanya diterima sebagai pemimpin religi, pemimpin agama, tidak diceritakan risalahnya secara keseluruhan. Padahal ayat itu laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah, sungguh adalah pada diri Rasulullah itu contoh teladan. Pada diri Rasulullah itu dari ujung rambut sampai ujung kakinya menjadi contoh teladan dari segi apapun, aspek apapun. Namun maaf cerita, karena kemiringan terhadap pemahaman terhadap Islam dan kemiringan terhadap ingin menyampaikan Islam secara syafa, maka Nabi Muhammad itu banyak kalangan yang menyampaikan hanya sebagai pemimpin religi, pemimpin agama. Yang lain-lain seolah dikesampingkan. Mudah-mudahan ke depan kita akan mendapatkan orang pemimpin yang menyampaikan secara kafah tentang para nabi dan rasul itu kepada umat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz Muhammad yang telah memaparkan pada tema yang sepertinya beban Pak Parman ini semakin berat untuk menjawab. Nah, oleh karena itu saya juga akan menambah beban beliau untuk menjawab. Oleh karena itu saya akan memberi komentar. Menurut tinjauan fikih, apa yang dilakukan Nabi Ibrahim itu adalah salah, haram, dan itu tidak mungkin terjadi kepada seorang nabi, karena seorang nabi itu pasti dimaksud oleh Allah. Sesuatu yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim menurut tinjauan fikih, menjual patung itu adalah haram, dan itu tidak mungkin, karena sesuatu yang dipergunakan haram, menjualnya pun haram, begitu pun jual patung. Itu nomor satu. Nomor dua, ada sisi lain yang berpendapat bahwa pematung itu bukanlah bapaknya Nabi Ibrahim, tapi pamannya Nabi Ibrahim. Tapi saya tidak bisa menelusuri lebih jauh, sehingga saya tidak bisa memastikan kebenaran dan kesalahannya. Tapi ada sisi lain pendapat bahwa yang pematung itu bukan bapaknya Nabi Ibrahim, tapi pamannya Nabi Ibrahim. Untuk Mas Ridho, apakah Rasulullah itu juga termasuk teladan yang baik bagi non-Muslim? Apakah termasuk teladan yang baik bagi non-Muslim? Itu saja dari saya. Untuk yang terakhir, saya berikan kepada kedua narasumber untuk merespon atau menjawab pertanyaan-pertanyaan jamaah. Demikian para beliau, dipersilakan Pak Parman. Ya, terima kasih atas kritik, saran dan masukan yang positif buat saya dan Mas Ridho. Terima kasih sekali atas masukannya. Sebenarnya kenapa tadi saya sampaikan seperti itu? Kita kan artinya bukan melihat langsung waktu itu kejadian itu. Kita hanya dengar cerita-cerita dan dari buku-buku yang kita baca, ya kan? Nah, pengalaman untuk kenapa boleh dibeli tapi tidak boleh disembah, itu hanya bahasa marketing, ya kan? Untuk meyakinkan, ini loh, saya tuh punya keyakinan seperti ini yang lebih bagus daripada punya ayah saya, kan? Ya kan? Itu bahasa marketing untuk meyakinkan jamaah, untuk meyakinkan masyarakat pada waktu itu, gitu kan? Kira-kira seperti itu. Hanya bahasa marketing untuk meyakinkan para jamaah, para masyarakat waktu itu, ya kan, gitu kan. Itulah sebenarnya. Tapi terima kasih tadi sudah dijabarkan, diuraikan sama guru kita. Jadi cerita yang menurut seperti itu. Cuma karena kita keterbatasan, ya kan. Karena keterbatasan dan itu tadilah. Artinya banyak literatur yang harus kita baca lagi. Terima kasih atas masukannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya ucapkan terima kasih kepada para jamaah dan para pemimpin Maligo atas masukan dan tambahan
Muslim. Ya Allah berfirman, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Dan tidak kami utus engkau wahai Muhammad kecuali untuk rahmat semesta alam. Jadi sebenarnya suri tauladannya untuk semua, tapi kan mereka kan tidak mengakui dan mengimani. Jadi tidak dilakukan. Terima kasih atas masukannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada para sumber dan para jemaah. Demikian kita akhiri